Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Friandi dengan NIM 2242211 akan mempresentasikan resume video webinar yang ketiga yaitu mengenai SNI Kebencanaan Desa Tangguh Bencana. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu Destana atau Desa Tangguh Bencana. Destana merupakan sebuah salah satu pembaruan dari SNI sebelumnya yaitu pada tahun 2017 yang menjadi acuan nasional dalam membangun dan menilai Destana. Nah, standar ini disusun sebagai respons atau pentingnya kesiapsiagaan di tingkat komunitas terkecil, yaitu desa, yang menjadi garis terdepan dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim. Proses penyusunannya melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dengan pendekatan berbasis konsensus. Nah, resiliensi berkelanjutan berpedoman pada tiga dokumen utama, yaitu yang pertama Paris Agreement, yang kedua Sendai Framework, yang ketiga Sustainable Development Goals. Tiga dokumen ini penting untuk mewujudkan ketangguhan dalam menanggulangi dampak perubahan iklim dan bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian, terdapat perubahan SNI dari 2017 ke SNI 2024. Yang pertama, pembaharuan pada pendefinisian desa tangguh bencana yang menekankan pada aspek prinsip dan indikator yang harus utamakan pengelolaan risiko bencana dan ketahanan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Yang kedua, perubahan cakupan SNI menjadi hanya pada tingkat desa. Yang ketiga, perubahan susunan indikator menjadi indikator tiap tingkatan ketangguhan desa yaitu pratama, madya, dan utama. Yang keempat, penambahan aspek penilaian ketangguhan desa. Yang kelima, penambahan aspek bencana yang terkait dengan iklim. Dan yang keenam, perubahan aspek penilaian yang sesuai kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 sampai tahun 2030. Nah, kemudian tujuan utama SNI di Istana itu ada empat. Yang pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana. Yang kedua, mendorong partisipasi kelompok rentan. Yang ketiga, memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu membangun literasi bencana berbasis lokal. Nah, kemudian penerapan dan integrasi. SN ini dijadikan acuan untuk membentuk rapor ketangguhan desa melalui PKD. Nah, PKD kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi desa dan indeks desa, dan bisa diakses dan diisi melalui katalog digital kesiapsiagaan milik BNBP. Selanjutnya, PKD atau penilaian ketangguhan desa merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menghasilkan data dasar tentang aspek yang mempengaruhi ketangguhan bencana di tingkat pemerintahan dan masyarakat desa untuk mengevaluasi kinerja. Kemudian perlu adanya kolaborasi dan pendekatan pentahelix. Yang pertama yaitu pemerintah, baik pusat maupun daerah, kemudian dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Dan penanggulangan bencana di Indonesia ini diatur dalam yang pertama, yaitu Perpres nomor 87 tahun 2020, kemudian PRPN BNBP PB yaitu nomor 1 tahun 2025, kemudian Astacita tahun 2024 sampai 2029. Nah, penanggulangan bencana ini nih penting untuk meningkatkan Indonesia tangguh bencana 2045, yang bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Prinsip membangun kembali menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Nah, kemudian Astacita ke-8.3 ini mencakup mengenai bagaimana penanganan bencana Indonesia. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana. Kemudian meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi. Selanjutnya membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan, ketahanan untuk menghadapi situasi bencana. Yang kelima, yang keempat, menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan bencana.
Kemudian mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Kemudian menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing. Nah, tujuan kebijakan, tujuan kebijakan penanggulangan bencana di desa, dan kemudian manfaat kebijakan penanggulangan bencana di desa. Yang pertama tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran dan kapasitas. Yang kedua, pencegahan dan mitigasi. Yang ketiga, respon cepat dan efektif. Yang keempat, pemulihan pasca bencana. Kemudian, manfaat dari kebijakan penanggulangan bencana di desa. Yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan desa. Kemudian, mengurangi kerugian ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama antar pihak. Dan terakhir, menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Nah, kesimpulannya, melalui regulasi seperti Perpres nomor 87 tahun 2024, PRBNPB nomor 1 tahun 2025, hingga Astacita tahun 2024 hingga tahun 2029, Indonesia menegaskan komitmennya membangun ketangguhan secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga tahun 2045. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di desa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, respons, dan pemulihan yang membawa manfaat langsung seperti mengurangi kerugian ekonomi dan memperkuat kerjasama antar pihak. Dalam konteks Astacita, khususnya dalam poin ke-8, poin ketiga, penekanan pada peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta sinergi lintas sektor menjadi strategi penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.